Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Semoga siapapun yang menonton kisah ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, yang punya hajat atau keinginan semoga dapat tercapai, satu lagi cinta yang tulus, serta kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Namaku Bu Ratna, seorang wanita paruh baya berusia 52 tahun. Hidupku bisa dibilang cukup sepi sejak suamiku meninggal beberapa tahun lalu. Aku hanya tinggal seorang diri di rumah peninggalannya. Sampai akhirnya, anak perempuanku, Sari, menikah dengan seorang pria bernama Adi. Karena keadaan ekonomi yang belum stabil, mereka memutuskan untuk tinggal bersamaku. Jujur saja, aku senang. Rumah yang tadinya sunyi kini terasa hidup kembali. Suara langkah kaki, canda tawa, dan aroma masakan Sari membuatku bahagia. Adi, menantuku, ternyata sosok yang rajin, sopan, dan ringan tangan. Setiap pagi, ia selalu menyapaku dengan senyum ramah. "Ibu sudah sarapan? Nanti saya belikan roti di jalan," katanya suatu hari. Ucapan sederhana itu terasa hangat di hatiku. Aku mulai memperhatikan. Setiap kali aku masak, Adi selalu memuji. "Masakan ibu enak sekali. Saya jadi betah tinggal di sini." Pujian kecil itu membuatku tersenyum. Walau entah mengapa ada rasa aneh yang muncul. Awalnya kupikir itu hanya perasaan seorang ibu mertua yang bangga pada menantunya. Namun, dalam diam, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh tumbuh. Hari-hari berjalan seperti biasa. Sari sibuk bekerja di sebuah toko, sering pulang larut. Adi pun bekerja keras. Namun ketika di rumah, ia selalu berusaha dekat denganku. Suatu sore, aku melihat Adi sedang memperbaiki genteng bocor sendirian. Aku bawakan segelas teh hangat. Ia menyambutnya dengan senyum yang membuat hatiku berdebar. "Terima kasih banyak, Bu. Kalau tidak ada ibu, saya mungkin sudah kerepotan," ucapnya tulus. Aku hanya mengangguk. Namun dalam hati ada getaran aneh. Aku sadar, perasaan ini salah. Aku ibunya Sari, dan Adi hanyalah menantuku. Tapi entah kenapa, perhatian dan sopan santunnya membuatku merasa dihargai. Sesuatu yang dulu jarang aku dapatkan dari almarhum suamiku. Malam-malam berikutnya, aku sering sulit tidur. Wajah Adi terbayang-bayang. Aku berusaha mengusirnya. Namun semakin aku mencoba, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Seiring waktu, rumah ini sering hanya dihuni olehku dan Adi. Sari makin sibuk, kadang bahkan menginap di tempat kerjanya. Aku dan Adi jadi lebih sering menghabiskan waktu berdua. Kami makan malam bersama, menonton televisi, bahkan sekadar berbincang di ruang tamu. "Bu, jangan begadang terus. Nanti sakit," katanya suatu malam. Kalimat sederhana itu membuatku terenyuh. Ada rasa hangat yang lama tak kurasakan. Namun, kebersamaan itu juga mulai memunculkan sesuatu yang tidak seharusnya. Tatapan mata yang terlalu lama, tawa yang terasa lebih intim, dan diam-diam aku mulai menunggu saat-saat ketika rumah hanya ada aku dan dia. Kesepian membuatku lemah. Adi, dengan segala kebaikannya, tanpa sadar telah mengisi kekosongan itu. Suatu malam hujan deras mengguyur. Listrik tiba-tiba padam. Rumah gelap gulita. Hanya cahaya lilin yang menyala di meja. Aku duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan diri. Adi datang membawa lilin tambahan, lalu duduk di sampingku. Kami mengobrol panjang. Tentang hidup, masa lalu, bahkan kesepian yang aku rasakan. Tanpa sadar, air mataku menetes. Hidup itu tidak selalu adil, Di. Kadang kita terlalu banyak memberi, tapi tidak pernah benar-benar dipahami. Adi menatapku penuh iba. Ia menyentuh pundakku, mencoba menenangkan. "Ibu orang yang kuat. Saya kagum pada ibu." Degupan jantungku terasa semakin kencang. Sentuhan itu membuatku hampir kehilangan kendali. Malam itu, batas yang seharusnya dijaga mulai goyah. Meski tidak ada yang lebih jauh terjadi, aku tahu, ada sesuatu yang berubah di antara kami. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku dan Adi semakin akrab, meski berusaha menutupi di depan Sari. Namun, mata seorang istri tak bisa dibohongi.
Sari mulai curiga. Ia pernah mendapati aku dan Adi tertawa terlalu lepas di dapur. Pernah juga ia memergoki tatapan kami yang tidak biasa. Bu, Adi sering bantu ibu ya? Tanyanya suatu malam dengan nada datar. Aku hanya tersenyum, berusaha menutupi kegelisahan. Tak hanya Sari, beberapa tetangga juga mulai bergunjing. Katanya, aku dan menantuku terlihat terlalu dekat. Gosip itu membuatku resah. Tapi perasaan di hati ini makin sulit dibendung. Aku terjebak dalam dilema, menjaga kehormatan keluarga, atau mengikuti bisikan hatiku yang salah. Semua rahasia akhirnya terbongkar suatu sore. Sari pulang lebih awal tanpa memberi kabar. Ia mendapati aku dan Adi sedang duduk terlalu dekat di ruang tamu, berbincang dengan keintiman yang tidak wajar. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Suaranya bergetar. Aku tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Adi pun terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Tangis Sari pecah. Aku tidak percaya. Orang yang paling kupercaya justru menusukku dari belakang. Suami dan ibuku sendiri. Pertengkaran hebat tak terelakkan. Aku mencoba menjelaskan bahwa tidak ada yang benar-benar terjadi, tapi tatapan Sari sudah penuh luka. Ia merasa dikhianati oleh dua orang terdekatnya. Setelah kejadian itu, rumah ini tak pernah sama lagi. Sari memilih pergi, membawa anaknya yang masih kecil. Ia tidak ingin tinggal di rumah yang penuh pengkhianatan. Aku hancur. Kehilangan anak sekaligus kehormatan. Gosip semakin meluas, membuatku malu bertemu tetangga. Adi pun menanggung rasa bersalah yang mendalam. Ia mencoba meminta maaf, namun penyesalan sudah terlambat. Ia kehilangan istri, dan aku kehilangan anak. Kini aku hanya sendiri di rumah tua ini, menatap dinding kosong, menyesali rasa hati yang tak seharusnya aku pelihara. Cinta terlarang memang bisa tumbuh tanpa diduga, tapi ujungnya selalu sama. Luka, air mata, dan penyesalan. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa menjaga batasan dalam keluarga itu sangat penting. Jangan biarkan rasa sesaat menghancurkan ikatan yang sudah dibangun bertahun-tahun. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan yang salah, dijaga rumah tangga dan keluarga kita, serta selalu diberi keteguhan hati dalam menjaga amanah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan video ini agar jadi pelajaran bagi yang lain, dan pastikan kalian sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah dramatis berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, dan semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi kebahagiaan dan keberkahan.